Hai Sobat Airspace Review, kita jumpa lagi. Kali ini dalam pembahasan perihal Gripen, pesawat tempur cerdas dari Swedia. Dalam program jangka panjang untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimum TNI atau MEF, Minimum Essential Forces, pembelian jet tempur baru merupakan salah satu item pengadaan yang termasuk hot. Tak hanya untuk mengganti armada jet tempur yang dalam beberapa waktu ke depan akan habis usia pakainya, seperti misalnya penempur ringan Hawk 100 dan Hawk 200, tapi juga untuk menambah jumlah skadron tempur agar kebutuhan minimum skadron pesawat tempur terpenuhi sesuai target MEF. Beberapa tahun lalu, berbagai pabrikan pesawat tempur berlomba-lomba menawarkan dagangannya pada Indonesia. Mulai dari konsorsium Eurofighter yang menawarkan Typhoon, lalu Saab dari Swedia yang menyodorkan Gripen, Dassault dari Prancis yang mengandalkan Rafale, hingga para pemain lama yaitu Lockheed Martin yang menawarkan F-16V Viper Block 70 atau 72, dan Sukhoi yang menyodorkan Su-35S Super Flanker. Dari produk-produk tersebut, tawaran Saab termasuk unik dan cukup menarik perhatian karena lain dari yang lain. Pihak Saab tak hanya menawarkan pesawat tempur, melainkan juga sepaket dengan sistem radar peringatan dini yang dipasang pada platform pesawat terbang atau yang dikenal dengan AEWNC, Airborne Early Warning and Control. Sistem yang ditawarkan dinamakan Global Eye, dan kabarnya memiliki kemampuan deteksi yang sangat canggih, kendati tentu saja harganya tidaklah murah. Keunikan lain, jenis jet tempur yang ditawarkan Saab terdiri dari dua opsi, yaitu JAS-39C dan D, atau yang dikenal dengan Gripen CD, serta JAS-39 Gripen E dan F, atau yang dikenal dengan Gripen IF. Sebagai catatan, Gripen C dan E adalah jet tempur berkursi tunggal atau single seat, sementara Gripen D dan F adalah varian yang berkursi dua atau tandem yang biasanya dipakai untuk proses latihan atau konversi. Belakangan kian terlihat bahwa pilihan TNI AU mengerucut pada dua pesawat tempur, yaitu F-16V Viper Block 72 dan Su-35S Super Flanker. Kendati pembelian Su-35 masih belum ada kejelasan pasti apakah akan diteruskan atau malah dibatalkan, pembelian F-16V juga belum ada order secara formal. Bahkan terbetik berita bahwa Indonesia malah tengah mencari kemungkinan atau peluang untuk membeli jet tempur canggih berteknologi siluman F-35 Lightning dari Amerika atau jet tempur Omnirol Rafale dari Prancis. Dengan fakta-fakta demikian, apakah kandidat-kandidat lain masih ada peluang? Secara teknis semua kandidat berpeluang sama. Namun seperti halnya semua pembelian alat utama sistem senjata atau alutsista, faktor politik sangatlah kental. Kembali ke pembahasan yang menjadi topik kita. Gripen bukanlah jet tempur yang kurang mumpuni. Gripen adalah pesawat tempur cerdas, dan karenanya Saab menyebutnya The Smart Fighter. Di antara semua kandidat tersebut di atas, sosok Gripen memang terbilang paling mungil. Namun demikian, kemampuan jet tempur buatan Swedia ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski Gripen CD masih mengusung radar generasi sebelum AESA, kemampuannya bisa dikatakan sangat baik. Terbukti dari dipakainya Gripen CD oleh Republik Ceko dan Hungaria selain Swedia, dan juga Afrika Selatan. Jangan lupa, negara tetangga kita, Thailand, juga mengoperasikan Gripen CD ini. Lewat generasi lanjut Gripen, yaitu Gripen IF, Saab ikut menyediakan kemampuan tempur yang sepadan dengan generasi fighter yang dikategorikan sebagai generasi 4+. Memang agak disayangkan Gripen IF ini
terbilang agak terlambat ditawarkan ke pasar. Sementara yang lainnya sudah beroperasi, Gripen EF hingga tayangan ini dibuat masih dalam taraf pengembangan akhir. Meski bentuknya masih amat mirip dengan Gripen JD, namun Gripen EF sebetulnya adalah jet tempur yang sama sekali baru. Ada beberapa perubahan mendasar sebetulnya. Pada Gripen EF misalnya, roda pendarat utama digeser ke arah luar, atau jarak antara keduanya diperlebar, mengakibatkan ada penambahan ruang di bawah pangkal sayap. Perubahan ini juga membuat Gripen EF bisa dipasangi 2 cantelan atau hard points di bawah perutnya, sementara pada Gripen sebelumnya hanya 1. Struktur airframe pun diperkuat sehingga bobot maksimum lepas landas atau MTOW, Maximum Takeoff Weight, naik menjadi 16.500 kg, sementara pada Gripen CD hanya 14.000 kg. Penambahan ruang dalam atau internal space pada Gripen EF juga berefek positif pada penambahan kapasitas tangki bahan bakar internal, sesuatu hal yang dianggap titik lemah Gripen selama ini. Karena bobot maksimum lepas landasnya meningkat, untuk mempertahankan kemampuan manuvernya, Gripen EF pun mutlak dihela mesin yang bertenaga lebih besar. Pilihan langsung jatuh pada General Electric F414 buatan Amerika yang mentenagai FA-18EF Super Hornet dan EA-18G Growler. Mesin ini dimodifikasi khusus untuk pemakaian single engine fighter seperti Gripen. Seperti kita ketahui, Super Hornet dan Growler bermesin ganda. Sesuai dengan target interoperability atau kemampuan operasi bersama dengan NATO, Gripen EF dibekali sistem perkabelan atau wiring yang kompatibel berupa MIL STD 1760 Class II pada semua cantelan atau hard points-nya. Sistem ini menjamin semua senjata standar NATO dapat dibawa dan dioperasikan Gripen EF. Meskipun tetap dibekali sistem data link buatan khas Swedia yaitu TIDLS atau Tactical Information Data Link System, Gripen EF juga kompatibel dengan Link 16 MIDS standar NATO. Sementara untuk bela diri, seperti ciri khas pesawat tempur generasi 4 plus lainnya, Gripen EF juga dibekali Highly Integrated Electronic Warfare Suite yang terdiri dari integrasi Radar Warning Receiver, Missile Approach Warning, Electronic Countermeasure, dan Electronic Support Measure yang secara otomatis terintegrasi dan terhubung dengan dispenser chaff dan flare. Gripen EF juga dapat membawa beragam persenjataan, baik itu buatan Amerika, buatan Swedia sendiri, seperti rudal anti kapal RBS-15, hingga buatan Eropa yang standar NATO, seperti rudal Iris-T buatan Jerman, dan rudal canggih jarak jauh Meteor buatan MBDA Prancis. Untuk sensor utamanya, Gripen EF dibekali radar yang sudah berteknologi AESA, yaitu ES-05 Raven buatan Selex. Berbeda dengan Gripen CD, pada Gripen EF ada sensor pasif berupa Infrared Search and Track System yang dilabeli Skyward yang juga merupakan lansiran Selex. Secara terpisah, dikembangkan pula perangkat Helmet Mounted Cueing System buatan BAE Systems bermerek Cobra. Selain negara Swedia yang telah komit untuk membeli Gripen E, Brasil adalah negara pertama di luar Swedia yang membeli Gripen EF. Varian F memang baru dibeli Brasil, karena Swedia merasa masih cukup mengandalkan Gripen D untuk proses konversi ke Gripen E. Ini disebabkan karena profil terbang Gripen CD dan Gripen EF masih mirip. Salah seorang penerbang F-16 senior TNI AU yang tidak bersedia disebutkan namanya, pernah mengungkapkan ketertarikan pada Gripen. Salah satu poin ketertarikan beliau terletak pada kemampuan Gripen mendarat dan lepas landas dari landasan pendek
Dengan banyaknya landasan berukuran pendek di Indonesia, terbuka kemungkinan untuk bisa menempatkan Gripen dalam operasi udara di seluruh wilayah Nusantara. Namun, sebuah sumber lain yang juga tak bersedia disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa dengan memilih jet tempur Swedia itu, artinya ada mesin tipe baru yang harus dipelajari dan dirawat. Sistem pesawat tempur Gripen juga dinilai masih cukup asing, lantaran Indonesia belum pernah mengoperasikan pesawat tempur buatan Swedia. Kesimpulannya, Gripen bukan jet tempur yang tidak mumpuni. Sebaliknya, Gripen justru tergolong pesawat tempur canggih dan bahkan dapat dikatakan cerdas, seperti klaim pihak pabrikannya, The Smart Fighter. Apalagi klaim soal biaya operasi per jam terbangnya yang disebut-sebut paling rendah itu. Tentu itu suatu poin yang amat menarik. Pihak Saab sendiri masih berharap pesawat tempur bersayap Delta ini bisa dibeli oleh Indonesia. Bahkan dalam penyelenggaraan Indo Defense tahun 2018 lalu, Saab memperlihatkan model skala Gripen dengan rekaan warna kamuflase untuk Indonesia lengkap dengan lambang TNI AU. Kalaupun misalnya Indonesia jadi membeli pesawat ini, dari segi kemampuan, Gripen khususnya varian IF memang tidak perlu diragukan lagi. Gripen, The Smart Fighter.